Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini bersama kita kelompok 1 akan mempresentasikan juga membahas bersama materi mengenai filsafat era skolastik Islam dan Barat. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 1. Yang pertama bersama saya sendiri, perkenalkan nama saya Ummu Amanah dengan NIM 2412100036. Lalu ada Muhammad Mufinur Rizky dengan NIM 2412100065. Lalu ada Revalina dengan NIM 2412100058. Dan terakhir ada Okta Ramadhani Hermala dengan NIM 2412100057. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari filsafat skolastik ini, di mana filsafat skolastik Islam dan Barat muncul sebagai upaya untuk mengintegrasikan akal dan wahyu dalam kebenaran agama, di mana Islam hal ini dimulai pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, dipengaruhi oleh pemikiran Yunani dan berusaha menyelaraskan rasio dengan ajaran Islam. Di Barat, filsafat skolastik ini masuk pada abad ke-12 hingga 17 Masehi, di mana filsafat ini bertujuan untuk mengharmoniskan teologi Kristen dengan logika Aristotelian, dengan tokoh seperti Thomas Aquinas yang menggabungkan iman dan rasio. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pengertian filsafat skolastik. Untuk pengertian filsafat, mungkin kita sudah mengetahui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas pengertian dari skolastik. Apa sih yang dimaksud dengan skolastik itu sendiri? Mari kita simak pembahasannya. Jadi, istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata school, yang dimana school ini berarti sekolah. Jadi, skolastik ini berarti aliran atau sesuatu yang berkaitan dengan sekolah, atau bisa dikatakan pada masa ini filsafat berkembang di sekolah-sekolah ataupun universitas. Lalu, ada istilah lain juga di mana skolastik berasal dari bahasa Latin, yaitu scholasticus, yang berarti murid, di mana hal ini berarti suatu gerakan filsafat dan keagamaan yang berupaya untuk mengadakan sintesa antara akal budi manusia dengan keimanan, atau menerapkan metafisika Yunani ke dalam keyakinan Kristiani. Jadi kesimpulannya, pengertian dari corak khas filsafat skolastik ini dapat dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, di mana filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius. Lalu yang kedua, filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, dan baik dan buruk. Sehingga dari rumusan tersebut kemudian muncullah istilah skolastik Barat, skolastik Islam, skolastik Yahudi, dan juga lain sebagainya. Di mana metode yang digunakan dalam filsafat skolastik ini adalah metode disputatio, yaitu membandingkan argumentasi di antara pro dan kontra. Di mana istilah ini muncul pertama kali di Galia dengan tokoh-tokohnya seperti Abelardus, Anselmus, dan juga Petrus Lombardus. Lalu kita masuk pada sejarah filsafat skolastik, di mana pada abad ke-6 dan ke-7 terjadi situasi politik yang tidak stabil, termasuk perpindahan bangsa-bangsa dan serbuan bangsa barbar yang menyebabkan keruntuhan Kekaisaran Romawi, di mana keruntuhan ini menyebabkan runtuhnya peradaban Romawi, termasuk ilmu pengetahuan dan filsafat yang sempat mengalami kemunduran. Lalu pada abad ke-8 terjadilah pemulihan kondisi dan mulai terjadi pada masa pemerintahan Karel Agung, yaitu sekitar tahun 742 sampai 814. Lalu pada masa ini juga kegiatan intelektual, ilmu pengetahuan, kesenian, dan juga filsafat mulai berkembang kembali, di mana peran-peran penting ini dimainkan oleh biara-biara tua di Galilea Selatan yang menjadi tempat pengungsian akibat dari perpindahan bangsa-bangsa. Lalu pada abad ke-9 hingga abad ke-13 Masehi, di mana masa skolastik ini mencapai puncak kejayaannya terutama di bagian Eropa Barat. Nah, filsafat pada masa ini masih sangat berkaitan erat dengan teologi atau pemahaman-pemahaman gereja, masih berkaitan dengan agama-agama gereja, namun telah mulai menemukan tingkat kemandirian tertentu, di mana perkembangan ini juga didorong oleh munculnya universitas-universitas baru, berkembangnya orde-orde biara, serta disebarluaskannya karya-karya filsafat Yunani.
Jadi pada abad ke-13 ini filsafat skolastik sudah mencapai kejayaannya, didukung dengan adanya universitas-universitas, juga berkembangnya orde-orde biara. Filsafat skolastik dipengaruhi oleh agama-agama samawi seperti agama Kristen, Islam, dan juga Yahudi, khususnya Kristen dan Islam pasca filsafat Yunani kuno, di mana dalam filsafat Islam tidak ada pergeseran signifikan antara akal dan iman, berbeda dengan dunia barat yang mengalami ketegangan antara akal dan juga agama. Nah, dalam tradisi filsafat barat, periode ini sering disebut dengan zaman pertengahan. Namun dalam sejarah Islam, ini lebih sering disebut dengan periode awal atau klasik, mengingat pemikiran Islam berkembang dengan cara yang berbeda-beda pada saat itu. Jadi garis besarnya teman-teman, periode filsafat skolastik ini terbagi ke dalam dua periode, yaitu yang pertama ada periode Islam dan yang kedua ada periode Barat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan teman-teman kita berikut ini. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit yang namanya filsafat skolastik Islam. Nah, filsafat Islam adalah pemikiran yang logis atau radikal, universal, dan sistematis tentang hakikat sesuatu. Tidak semua filsuf Muslim berasal dari Arab, banyak juga yang berasal dari Persia dan wilayah lainnya, contohnya Al-Farabi. Nah, filsafat skolastik Islam berkembang antara tahun 850 sampai 1200 Masehi, seiring dengan kejayaan Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan. Islam mendorong kaum muslim untuk menerjemahkan dan mengkritisi karya filsafat Yunani, menggabungkan dan membentuk filsafat Islam yang baru dan relevan dengan kebudayaan mereka. Bentuk-bentuk pemikiran filsafat Islam sebagaimana diteliti secara mendalam oleh William Sittig, meyakini bahwa Tuhan adalah sumber semua realitas alam semesta. Nah, kita lanjut ke tokoh dalam filsafat Islam. Salah satu tokohnya adalah ada Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini merupakan filsuf Islam ternama. Bukan hanya seorang filsuf, Al-Kindi juga merupakan seorang ilmuwan ternama pada zamannya. Berkaitan filsafat, Al-Kindi berpendapat bahwa antara agama dan filsafat tidak ada pertentangan. Menurut Al-Kindi, ilmu tauhid merupakan cabang ilmu termulia dari filsafat. Nah, selain itu, Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat cara untuk mencari hakikat dari sesuatu kebenaran, dan hakikat pertama adalah Tuhan. Nah, yang kedua ada tokoh filsafat Islam yaitu namanya Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini adalah seorang filsuf Islam yang memberikan pemikiran mengenai konsep kebahagiaan. Menurut Al-Farabi, kebahagiaan merupakan hal tertinggi yang didambakan manusia. Al-Farabi berpendapat bahwa kebahagiaan bisa diperoleh dengan perbuatan terpuji, melalui kehendak dan pemahaman yang telah dinantikan. Dari aspek psikologis, Al-Farabi melakukan amal irodi. Untuk itu ia membedakan irodah dan ikhtiar. Nah, menurut Al-Farabi juga irodah atau kehendak dilahirkan oleh rasa rindu dan keinginan yang dibangkitkan oleh rasa imajinasi. Nah, sedangkan ikhtiar semata-mata dilahirkan dengan pemikiran dan analisa. Nah, baik, kita masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu ada Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini adalah salah satu tokoh filsafat Islam yang sangat berpengaruh. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dikenal sebagai seorang filsuf, teologi, dan sufi yang memiliki pikiran yang mendalam tentang hubungan antara akal dan wahyu, serta peran agama dalam kehidupan manusia. Nah, Imam Al-Ghazali ini berkontribusi penting dalam filsafat Islam, salah satunya teologi dan filsafat. Nah, Al-Ghazali ini menulis karya terkenalnya yaitu Tahafatul Al-Falasifa, yaitu keterhancuran para filsuf, yang mengkritiki filosofi Yunani, terutama pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ia menganggap bahwa beberapa ajaran filsafat yang berusaha menggabungkan rasio dengan ajaran agama justru berpotensi merusak keyakinan agama, terutama dalam masalah seperti penciptaan dunia dan ketuhanan. Nah, ada juga pemikiran tentang akal dan wahyu. Al-Ghazali seringkali membahas hubungan antara akal dan wahyu.
Dalam pandangannya, wahyu atau agama tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya dengan akal manusia. Namun, keduanya akal dan wahyu ini saling melengkapi. Al-Ghazali berpendapat bahwa akal manusia terbatas dan hanya bisa memahami aspek-aspek tertentu dari realitas yang lebih tinggi. Nah, ada juga tasawuf dan etika. Dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama, Al-Ghazali ini memberikan panduan etis untuk kehidupan sehari-hari untuk berlandaskan pada ajaran Islam dan mistisisme Sufi. Ia menyarankan penekanan pada pembersihan jiwa, pengendalian diri, dan ketakwaan kepada Tuhan. Mungkin hanya itu. Filsafat skolastik Barat. Masa ini ditandai dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Karya-karya filsafat pada era Yunani salah satunya adalah filsafat Aristoteles. Tugas filsafat dan teologi adalah mendamaikan alam pikiran baru dengan ajaran-ajaran Kristen, khususnya alam pikiran Agustinus yang mendominasi masa-masa sebelumnya. Masuknya pemikiran Aristoteles ke bagian barat dimungkinkan lewat filsuf-filsuf Arab. Periode ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, periode skolastik awal. Yang kedua, periode puncak perkembangan skolastik. Yang ketiga, periode skolastik lanjut atau akhir. Periode skolastik awal. Pada abad ke-6 Masehi didirikanlah sekolah-sekolah yang mengajarkan aneka pelajaran. Periode ini ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Pada periode ini diupayakan pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio murni. Jadi, tanpa didasarkan oleh kitab suci Anselmus dan Canterbury. Problem yang hangat didiskusikan pada masa ini adalah masalah universila dengan konfrontasi antara realisme dan nominalisme sebagai latar belakang problematisnya. Tokoh pada periode skolastik awal salah satunya adalah Peter Abelardus. Ia termasuk orang konseptualisme dan sarjana terkenal dalam sastra romantik, hingga seringkali bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat gereja. Sekaligus sikap rasionalistik, artinya peranan akal dapat menundukkan kekuatan iman. Iman harus mau didahului oleh akal. Yang harus dipercaya adalah apa yang dapat disetujui dan dapat diterima oleh akal. Ia memberikan alasan bahwa berpikir itu berada di luar iman. Karena itu, berpikir merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan metode dialektika yang tanpa ragu-ragu ditunjukkan dalam teologi. Tokoh kedua ialah Anselmus dari Canterbury. Ia adalah pencetus mendahulukan iman daripada akal, yang merupakan ciri dari filsafat abad pertengahan. Ia adalah skolastikus pertama dengan artian iman adalah tema sentral dalam pemikirannya. Antara karya-karyanya adalah Curdus Homo, Mengapa Allah Menjadi Manusia, yang berisi tentang taubat dan petunjuk tentang cara penyelamatan melalui Kristus. Monologia membicarakan keadaan Tuhan, Proslogion yang berisi tentang dalil-dalil adanya Tuhan. Pengaruh pemikiran Anselmus ini sangat besar sekali atas perkembangan teologi zaman kemudian. Pada zaman setelah Anselmus dianggap penting dialektika, berpikir dengan akal dalam ilmu teologia. Periode puncak skolastik pada abad ke-13 yang ditandai didirikannya universitas-universitas dan berbagai perhimpunan atau ordo. Filsafat Aristoteles memberikan warna dominan pada abad pertengahan. 3 universitas yang didirikan pada abad pertengahan ialah di Bologna, Paris, dan juga Oxford. Pada abad ke-13 dihasilkan suatu sintesis besar dari khazanah, pemikiran Kristiani, dan filsafat Yunani. Tokoh-tokohnya adalah Yohanes Spinoza, Albertus Magnus, dan Thomas Aquinas. Hasil sintesis ini dinamakan Summa atau keseluruhan.
Nama asli Thomas Aquinas adalah Santo Thomas Aquinas yang artinya Thomas yang suci dari Aquinas. Ia merupakan tokoh besar skolastisisme, salah seorang suci dari Gereja Katolik Romawi dan pendiri aliran yang dinyatakan menjadi filsafat resmi di Gereja Katolik. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya ialah dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Tidak ada kontradiksi antara pemikiran dan iman. Thomas telah menafsirkan pendapatnya. Yang pertama, Tuhan tidak berubah. Yang kedua, Tuhan tidak berhubungan. Yang ketiga, Tuhan tidak memiliki pengetahuan tentang apa saja kejahatan-kejahatan di dunia. Tuhan tidak pernah menciptakan dunia, tetapi zat dan pengetahuannya yang tetap abadi. Yang kedua adalah Albertus Magnus. Ia dikenal sebagai Dokter Universalis dan juga Dokter Magnus. Ia mengantarkan ajaran Aristoteles di bagian Eropa Barat, yang oleh karenanya dapat membuka keterangan yang baru bagi pemikiran Kristiani terhadap gagasan-gagasan filsafat dari Aristoteles. Selanjutnya era filsafat skolastik barat pada abad ke-14 sampai ke-15. Periode skolastik akhir ditandai oleh perkembangan filsafat dan teologi yang semakin kompleks. Munculnya kritik terhadap metode skolastik tradisional serta transisi menuju pemikiran Renaissance. Juga ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang menuju nominalisme, berpendapat bahwa universitas tidak menjelaskan kesamaan atau aspek umum suatu hal. Kepercayaan pada kemampuan rasio untuk menjawab masalah imam mulai berkurang, dengan keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat disatukan. Rasio tidak membuktikan ajaran gereja, hanya iman yang dapat menerima ajaran tersebut. Berikut beberapa tokoh-tokoh skolastik barat pada abad ke-14 sampai ke-15, yaitu Boethius 480 sampai 524 Masehi. Boethius menjabat sebagai menteri pada pemerintah Raja Theodoric Agung di Italia. Dia kemudian dijebloskan dalam penjara karena dituduh melakukan komplotan dalam penjara. Dia menulis buku The Consolation Philosophy tentang penghiburan filsafat. Dia menerjemahkan sejumlah karya Aristoteles. Tokoh yang kedua yaitu Johannes Scotus Eriugena 810 sampai 877. Johannes Scotus Eriugena adalah seorang filsafat, teolog, dan cendekiawan asal Irlandia yang berperan penting dalam pemikiran abad pertengahan. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir paling orisinal dalam tradisionalisme Kristen di Barat. Tokoh penting yang ketiga yaitu Anselmus dari Canterbury 1333 sampai 1009. Ansel dari Canterbury adalah seorang filsuf dan teolog Kristen asal Italia yang menjadi uskup agung Canterbury. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam skolatisme dan sering dianggap sebagai tokoh bapak skolastik. Tokoh yang keempat yaitu Petrus Alberardus 1079 sampai 1145. Petrus Alberardus adalah seorang filsuf dan teolog logika Perancis yang terkenal pada abad pertengahan. Ia dikenal karena pemikiran dalam bidang skolastik, terutama dalam logika dan filsafat bahasa. Abelardus juga terkenal karena kisah cintanya yang tragis dengan Heloise, yang menghasilkan serangkaian surat yang menjadi karya sastra penting. Jadi kesimpulannya teman-teman, filsafat skolastik merupakan periode sejarah filsafat baru yang dipengaruhi oleh agama-agama Samawi pasca filsafat Yunani kuno, terutama agama Kristen di Barat dan juga Islam. Dalam tradisi filsafat Barat, periode ini sering disebut zaman pertengahan. Tokohnya seperti Peter Abelardus, Thomas Aquinas, Anselmus, Boethius, dan lain sebagainya. Namun dalam sejarah Islam justru termasuk periode awal atau klasik dengan
muncullah pemikir-pemikir muslim di bawah sinar ajaran Al-Quran dan Sunnah pada satu sisi, dan juga pada sisi lainnya ada kemunduran filsafat barat di bawah pemuka-pemuka gereja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.